Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal sektor saham yang cocok untuk jangka panjang. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya saham apa yang cocok untuk jangka panjang. Nah, kali ini saya akan memberitahukan ada beberapa sektor yang menarik untuk investasi jangka panjang. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu buat teman-teman semua. Jadi selamat datang buat yang baru bergabung, dan saya sampaikan ini hampir bahkan lebih sebulan kita tidak update konten karena urusan bisnis offline yang harus saya selesaikan, dan karena sekarang sudah selesai dan berhasil, nah sekarang saya mau update konten lagi teman-teman. Nah sekarang ini kalau sebelumnya saya selalu update kontennya menggunakan Bandicam atau istilahnya screen capture. Jadi dari PowerPoint langsung kita tangkap dan ngomong langsung seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya akan merubah videonya, akan bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi langsung ngomong langsung, dan harapan saya ini tidak melalui proses editing yang panjang dan lama. Jadi teman-teman bisa dapat kontennya mungkin setiap hari atau minimal sekali seminggu. Oke teman-teman, kembali ke pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas, jadi ada dua sektor saham yang cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang memilih menjadi value investor atau memilih value investing sebagai jalan investasinya dalam dunia saham, maka ini cocok untuk diketahui. Jadi sebelum kita masuk dulu ke pembahasan kita, saya mau menyampaikan, jadi pada saat teman-teman yang baru mau mulai investasi saham, sebenarnya ada dua sektor yang ada dua aliran investasi saham. Jadi banyak orang yang berkata bahwa ketika kita investasi saham, maka kita harus selalu di depan monitor komputer mengawasi grafiknya dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya benar juga, hanya tidak bisa kita katakan bahwa semua orang yang investasi saham itu melakukan jalan yang seperti itu. Jadi teman-teman, jadi kalau saya sederhanakan ini kita sebut saja aliran investor saham. Jadi ada yang namanya trader, ada yang namanya investor atau value investor. Nah trader saham, dia membeli saham berdasarkan grafik pergerakan harga saham. Jadi terkadang ada yang masih menggunakan melihat fundamental saham, melihat valuasi saham tersebut, baru kemudian menggunakan istilahnya candlestick untuk melihat grafik pergerakan sahamnya, apakah sudah layak membeli saham tertentu atau tidak. Tapi ada juga yang murni hanya menggunakan grafik saja. Nah, ada yang mengatakan ini hampir seperti judi, tapi saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena ini adalah saham, bukan pertaruhan yang tidak ada dasar fundamentalnya. Jadi saham dengan forex cukup jauh berbeda teman-teman. Itu sudah kita bahas. Jadi ada orang yang investasi saham yang hanya menggunakan grafik. Nah, kalau teman-teman investasi saham seperti ini, ya jelas sangat wajar kalau kita harus berada di depan komputer terus, atau dengan menggunakan smartphone seperti ini untuk mengawasi pergerakan harga sahamnya. Karena apa? Pergerakan saham tersebut, kita membeli saham tersebut itu dasarnya bukan dari fundamentalnya, sehingga wajar kalau saham naik kita mungkin senang, tapi pada saat saham turun kita akan sangat khawatir karena kita membeli sahamnya hanya berdasarkan karena grafik, bukan karena fundamentalnya. Jadi kalau dia turun, maka kita pasti akan sangat khawatir. Pertama, karena terkadang orang yang melakukan trading saham, baik itu harian, mingguan, atau bulanan, mereka terkadang tidak melihat valuasi. Jadi dia melihat moving average-nya misalnya. Jadi pergerakan sahamnya dia lagi uptrend, lagi bullish misalnya, kemudian dia beli sahamnya, entah itu valuasinya sudah mahal atau tidak, maka ketika ada koreksi terhadap IHSG ataupun karena kinerja perusahaan tersebut turun,
tiba-tiba atau ada isu negatif, maka sahamnya pasti akan turun seketika karena valuasinya misalnya sudah mahal dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menjadi trader. Jadi teman-teman kalau memilih menjadi trader saham ya akan seperti itu. Jadi harus selalu menatap komputer atau smartphone-nya, karena memang harus seperti itu, karena beli saham bukan berdasarkan fundamental, bukan berdasarkan valuasi. Nah, aliran saham yang kedua, dan mungkin ini yang paling mudah untuk kelas karyawan, kemudian pebisnis yang tidak mau banyak mengurusi saham, hanya beli saja kemudian ditinggal tidur istilahnya, atau ditinggal pergi kemudian setahun kemudian baru kemudian dilihat hasilnya. Nah, ini namanya value investor. Dasar keputusannya untuk membeli saham adalah berdasarkan fundamental perusahaan, khususnya pada laporan keuangan perusahaan dan juga pada valuasi saham tersebut. Kalau dasarnya adalah pada fundamental saham, maka teman-teman harus melihat laporan keuangannya, dan jangan dikira bahwa menganalisa laporan keuangan itu sulit dan harus dari jurusan akuntansi dan sebagainya, karena kita punya istilahnya rasio keuangan yang bisa kita nilai, baik itu kinerja, hutang dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan kalkulator sahamnya, silahkan masuk ke bloganalis.co.id, lihat di bagian menu tools kalkulator saham. Nah, silahkan teman-teman lihat di situ. Yang mau dapatkan kalkulatornya, silahkan lihat ketentuannya. Nah, kalau teman-teman menggunakan aliran value investor atau value investing, maka dasarnya adalah laporan keuangan tadi. Kita lihat rasionya, kita lihat laba bersihnya seperti apa, kemudian rasio laba bersihnya terhadap ekuitasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita putuskan untuk membeli sahamnya. Kemudian selain itu kita juga akan menilai valuasi sahamnya. Nah, valuasi saham ini kita bisa menggunakan rasio price to earning ratio dan rasio PBV. Nah, itu sudah sering saya bahas, teman-teman. Silahkan lihat di video-video lainnya. Nah, itu dasarnya buat teman-teman yang baru mau investasi saham, mau memilih menjadi value investor atau menjadi trader, itu silahkan. Tapi kalau bertanya teman-teman mau investasi saham yang aman plus tidak terlalu banyak menghabiskan waktu, karena pada dasarnya beli saham itu kita investasi. Kalau kita investasi kemudian harus menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, maka sebenarnya kita bukan investasi tapi kerja, teman-teman. Nah, ini cuma prolog saja buat teman-teman yang mau investasi saham, karena memilih saham konsumer atau saham jangka panjang itu hanya cocok untuk value investor atau orang yang beli saham berdasarkan valuasi dan berdasarkan kinerja dari perusahaannya. Nah, ada dua sektor yang cocok untuk investasi jangka panjang. Yang pertama adalah sektor konsumer. Jadi saham-saham di sektor konsumer itu adalah saham-saham dari perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dibutuhkan banyak orang. Misalnya ada Unilever, dia produksi sabun, sampo yang notabene itu adalah kebutuhan sehari-hari yang sebagian besar orang tidak bisa lepas dari kebutuhan produk-produk tersebut, sehingga wajar kalau ini masuk dalam kategori saham jangka panjang, teman-teman. Nah, ini untuk Unilever saya belum bisa rekomendasi saat ini untuk beli sahamnya atau tidak, tapi salah satu saham yang masuk kategori saham yang cocok untuk investasi jangka panjang adalah salah satunya saham Unilever, teman-teman. Tapi kalau misalnya masih mahal, teman-teman bisa menahan dulu, lihat pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau misalnya IHSG turun, maka mungkin teman-teman bisa pertimbangkan valuasinya sudah agak lebih murah dari biasanya, dari rata-rata historinya, maka bisa mulai masuk ke sahamnya. Nah, ini saham konsumer. Apa keuntungan membeli saham konsumer? Jadi contoh sederhana. Jadi ada satu saham juga yang sering saya rekomendasikan, yaitu saham Mayora atau saham dari PT Mayora Indah. Nah, produknya itu seperti Kopiko, kemudian wafer, ciki dan sebagainya. Jadi intinya perusahaan ini memproduksi
membuat atau menjual produk yang dibutuhkan banyak orang, yang dibutuhkan sehari-hari. Jadi ini salah satu alasan kuat kenapa saham konsumer itu sangat dianjurkan untuk orang yang mau investasi jangka panjang. Pertama, karena produknya memang selalu dibutuhkan dalam jangka panjang. Contoh sederhana, saya sudah pernah buat contoh ini teman-teman, yaitu saham produk produk Emior, salah satunya adalah Kopiko. Kopiko ini adalah permen kopi yang kalau teman-teman lihat sejak kapan pertama kali produk ini dipasarkan, bahkan 40 tahun yang lalu itu sudah dipasarkan, sudah dijual, dan sampai saat ini masih laris manis dan terus diproduksi. Mungkin teman-teman biasa melihat produk yang 10 tahun lalu masih ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, dalam prinsip bisnis untuk produk-produk konsumer itu biasanya selalu dibutuhkan jangka panjang. Nah, ini contoh tadi permen Kopiko dari produk Emior tadi. Bahkan pernah sempat booming karena astronot NASA itu memposting video foto yang di belakangnya itu ada permen Kopiko, teman-teman. Bahkan orang-orang luar sana, di luar negeri itu juga menggunakan produk Indonesia yang satu ini. Bahkan saya di usia yang masih 5 tahun, 10 tahun itu sudah menggunakan produknya dan sampai sekarang masih laris. Nah, ini alasan kuat kenapa saham konsumer itu cocok untuk jangka panjang, karena produknya dibutuhkan dalam jangka waktu panjang, dan terkadang produknya tidak tergantikan dengan produk lain. Jadi itu yang menarik dari saham konsumer. Selain itu, alasan utamanya karena yang namanya perusahaan yang memproduksi produk-produk konsumsi sehari-hari itu biasanya perputaran uangnya jauh lebih cepat. Jadi misalnya kita jual permen, hari ini laris, kemudian penghasilan dari penjualan tersebut itu bisa langsung dibuat lagi untuk membuat produk lagi dan kemudian dijual lagi. Jadi kalau istilahnya misalnya perusahaan itu utang di bank misalnya 100 juta untuk membuat permen misalnya, itu bisa jadi sekalipun marginnya atau bunganya bisa sampai 10%, tapi dijual berkali-kali, maka keuntungannya bisa 100%, 200%, 300%. Sehingga wajar teman-teman kalau melihat kinerja Unilever misalnya, teman-teman bisa lihat rasio return on equity-nya, laba bersihnya. Jadi itu bisa selalu di atas 100%. Ya karena seperti itu. Jadi produk konsumer itu ketika dijual kemudian keuntungannya kemudian diputar lagi terus menerus, maka dalam setahun itu keuntungannya bisa sangat tinggi dibanding dengan produk-produk yang nilai jualnya cukup mahal, cukup tinggi. Misalnya properti, mungkin keuntungannya bisa langsung puluhan juta, ratusan juta, tapi untuk menjualnya itu tidak mudah. Dan kalau misalnya kita sudah berhasil menjual, untuk memproduksi lagi, membuat perumahan lagi, membuat ruko lagi, itu tidak butuh waktu yang cepat, tapi butuh waktu berbulan-bulan. Sehingga wajar kenapa sekalipun dari produk konsumer ini keuntungannya kecil, itu bisa diputar dalam jangka waktu yang cepat dan berkali-kali dalam setahun, sehingga laba bersihnya jauh lebih tinggi dibanding saham-saham lain. Nah, itu salah satu alasannya teman-teman, kenapa saham konsumer itu jauh lebih cocok untuk dijadikan saham jangka panjang. Nah, rekomendasi saya tadi itu diantaranya adalah saham Emior, kemudian atau Mayora Indah, kemudian Unilever dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya juga mau menyampaikan buat teman-teman yang memilih investasi saham jangka panjang di saham konsumer harus tahu bahwa pergerakan saham seperti ini lambat, teman-teman. Jadi terkadang saham lain sudah naik 10%, 20%. Saham-saham konsumer itu biasanya kekurangannya itu pergerakannya lambat.
Hanya kalau teman-teman memang butuh saham yang aman, kemudian bisa ditinggal tidur istilahnya, dalam artian kita tidak perlu ngecek sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan kita mungkin hanya butuh setahun sekali untuk mengetahui kinerja perusahaannya seperti apa, harga sahamnya seperti apa. Kalau teman-teman butuh saham seperti itu, maka masuk ke saham konsumer. Tapi kalau teman-teman misalnya tidak sabar, misalnya dalam sebulan sahamnya tidak bergerak-gerak, maka mungkin tidak cocok untuk investasi jangka panjang untuk saham-saham konsumer. Contoh misalnya saham dengan kode MYOR atau Mayora Indah ini, itu pergerakannya lambat sekali teman-teman. Pernah sempat turun ke 2000, tapi sekarang naik ke 2500. Biasanya di harga 2500 ini, kalau pasar tidak lagi bullish, biasanya pergerakannya itu lambat sekali, bahkan tidak bergerak. Dan sampai sekarang memang terbukti masih di harga kalau tidak salah 1500 apa 2500 ya, 1500 kayaknya. Jadi kalau teman-teman mau investasi saham jangka panjang di saham konsumer, harus sabar dan mau menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa di atas 1 tahun, di atas 3 tahun, atau mungkin lebih dari itu. Oke, sektor saham kedua yang cocok untuk investasi jangka panjang adalah saham perbankan atau saham yang bergerak dalam bidang finansial. Misalnya saham bank, buat teman-teman yang muslim, saya sarankan untuk memilih saham dari bank syariah, bukan dari bank konvensional. Nah, saham-saham seperti ini kenapa banyak direkomendasikan untuk jangka panjang? Karena salah satu ciri perusahaan perbankan adalah ekuitasnya dari tahun ke tahun pasti selalu naik. Selama perusahaan tersebut dikelola dengan baik, ekuitasnya, asetnya pasti selalu naik. Karena cara kerjanya itu teman-teman, bank itu akan menerima tabungan dari nasabah, dari pemerintah atau dari pihak ketiga misalnya, dan kemudian dana itu akan dikelola. Dana pada saat dikelola itu akan terus tumbuh, dan kemudian misalnya pasarnya sudah semakin luas, bank tersebut akan butuh dana terus. Dia akan butuh dana terus untuk terus disalurkan, sehingga wajar dari tahun ke tahun ekuitasnya, asetnya itu akan terus naik dari tahun ke tahun. Nah, ini salah satu alasan kenapa saham perbankan atau saham finansial itu jauh lebih cocok untuk dijadikan saham jangka panjang. Tapi ada risikonya juga teman-teman. Kalau teman-teman beli dari perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, itu risikonya juga cukup besar, karena bisa saja misalnya perusahaannya banyak mengalami gagal bayar untuk kredit dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita pilih saham-saham dari bank-bank yang sudah berdiri puluhan tahun, misalnya BRI Syariah misalnya, karena syariah maka saya rekomendasi di saham BRI Syariah atau BRIS, atau saham atau BSI Bank Syariah Indonesia teman-teman. Nah, saya rekomendasikan di saham tersebut dengan syarat valuasinya sudah murah kalau kita lihat secara histori teman-teman. Jadi lihat murah tidaknya itu bisa secara histori atau bisa secara relatif teman-teman, dari PBV maupun rasio price to earning ratio-nya. Nah, itu salah satu alasannya kenapa saham finansial layak untuk dipilih untuk jangka panjang. Ada banyak alasan sebenarnya untuk memilih saham-saham yang bergerak dalam bidang keuangan untuk jangka panjang. Tapi alasan yang satu ini, karena perusahaannya selalu tumbuh dan aman untuk investasi, itu adalah salah satu alasan utama untuk memilih saham dari perusahaan finansial teman-teman. Jadi mungkin itu dua sektor saham yang paling cocok untuk investasi jangka panjang, yaitu saham konsumer dan saham yang bergerak dalam bidang finansial, terutama untuk saham dari saham bank-bank yang sudah berdiri dalam jangka waktu puluhan tahun teman-teman. Saya tidak merekomendasikan untuk investasi di perusahaan finansial tapi baru berdiri 2 tahun, 3 tahun, karena itu untuk jangka panjang, kecuali hanya untuk trading atau investasi middle term atau jangka menengah, misalnya di bawah 1 tahun. Itu tidak masalah teman-teman, hanya
melihat valuasi dan kinerjanya saja di beberapa tahun, kemudian bisa membeli sahamnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, rekomendasi saya jangan membeli perusahaan finansial yang baru berdiri. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini bincang-bincang sederhana kita. Video selanjutnya juga akan bentuknya mungkin akan seperti ini, karena kita sudah 40.000 subscriber lebih, 45.000 subscriber. Nanti kalau sudah 50.000 ke atas, kita akan rubah videonya menjadi lebih profesional lagi, dengan editing yang lebih baik lagi teman-teman, kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, mungkin ya seperti ini, kita ngomong seperti ini, kemudian edit sebentar, kemudian kita upload. Oke teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.